Yo, what's up? This is Alek Ucai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue sendirian nih. Kemana nih, Lope? Lope ternyata ya ada urusan satu dan lain hal. Jadi sekarang gue bakal ngebahas hal yang ringan ya. Nggak ada bintang tamu hari ini. Jadi bintangnya gue sendiri. Sedap. Tapi hari ini seru nih. Ada hal yang memang banyak membuat orang nggak sadar gitu ya dengan bab yang bakal gue bahas kali ini. Dan ini adalah bahasan yang cukup ringan-ringan berat lah ya. Sepakat nggak sepakat pasti ada, dan yang marah juga kayaknya pasti ada sih. Cuman kalau bisa jangan marah dulu ya. Ini soalnya sedikit ilmiah ya. Bodoh-bodohnya gue juga sih ngebahasnya. Cuman mudah-mudahan ini jadi wacana tersendiri yang membuat kita berpikir dan lebih hati-hati lagi ya dengan istilah-istilah yang suka kita gunakan di kehidupan sehari-hari ya. Dan gue bakal breakdown nih, apa saja istilah-istilah yang seharusnya kata dasarnya tuh itu, tapi diubah untuk satu kepentingan ya, atau satu tujuan gitu. Dan ini banyak terjadi di masyarakat yang nggak sadar, akhirnya masyarakat sedikit agak tertipu mungkin ya. Seperti zaman dulu, ketika kita nabung di mana, di bank gitu ya, atau di mana zaman dulu apa, Tabanas ya. Tabanas. Ketuaan gue. Oke. Nah, itu tuh ada istilah bunga. Nah, indah kan bunga gitu ya. Lu nanti dapat bunga, oh dapat bunga gitu kan. Ternyata itu kata aslinya itu adalah riba. Nah, mulai panas kan semua nih. Ini bahasannya luar biasa ya. Kenapa nggak disebut nanti Bapak dapat riba ya kalau nabung di sini, kan itu kan akan menimbulkan sesuatu yang memang bakal ini ya, buat pihak tertentu akan tidak enakan gitu. Bahasanya susah banget gue. Membuat orang tidak enak untuk mendengar. Cuman kalau nggak disebut riba, nah ini selamanya orang akan nggak tahu bahwa bunga itu adalah riba. Bener nggak? Sedangkan riba itu kalau ya di yang agamanya Islam ya, itu hukumannya serem banget gitu ya. Maksudnya dalam artian hukum riba itu mengerikan lah. Kalian cari tahu sendiri, gue nggak akan ngebahas detail di sini karena itu urusannya ntar sama Ustadz ya. Kalau di umumnya orang yang menabung, orang yang nggak ngerti tentang riba, mereka dikasih taunya itu adalah bunga gitu ya. Ada tambahan lebih untuk yang kita yang sudah nabung di situ. Oke, ada juga nih yang ini bakal lebih panas lagi ya. Ada istilah dasarnya itu katanya itu pelacur. Nah, panas nggak ngedenger itu? Atau seseorang disebut pelacur gitu, wah itu intoleran gitu ya, atau itu sesuatu yang kasar gitu, kamu tidak beradab atau apa gitu kan. Dan itu diubah menjadi PSK, pekerja seks komersial. Oh jadi terdengar lebih profesi gitu ya. Bener kan? Lebih profesional gitu kan. Lebih halus. Pelacur jadi pekerja seks komersial. Oh jadi difasilitasi tempatnya juga kan, akhirnya kan gitu kan, ada yang istilahnya akhirnya lahir lokalisasi karena dianggap sebuah pekerjaan, padahal ngeri kan ya, menjajakan tubuh itu ngeri gitu ya. Dan ada juga istilahnya lebih lembut lagi dari PSK, kupu-kupu malam. Ini kan lebih unyu dan lebih kupu-kupu tuh indah gitu kan. Sedangkan kupu-kupu pas misalnya lagi terbang gitu ya, tiba-tiba ada ngedengar istilah kupu-kupu malam. Apa sih kupu-kupu malam? Nyebut-nyebut nama gue. Itu pelacur. Jadi gue sebut pelacur deh. Yang marah kupu-kupu loh. Padahal kupu-kupu tuh udah jadi kepompong kan. Udah mengalami transformasi yang luar biasa lama. Dan akhirnya dia keluar dari kepompongnya dengan indah gitu. Sayapnya dikepakan, warnanya warna-warni. Wah, luar biasa. Sama manusia disebutnya dengan perumpamaan ya, kupu-kupu malam tuh akhirnya jadi istilah dari penghalusan dari pelacur. Kenapa harus dikembalikan lagi ke istilah dasarnya yaitu pelacur? Karena kalau tidak membuat efek maaf ya, menjijikan. Saya juga sampai ngomong maaf nih ya, saking ngerinya ngedengar kata pelacur ya. Menjijikan atau sesuatu yang istilahnya membuat kayak shock terapi gitu ya, atau
ya shock terapi ya, bikin orang shock gitu. Wah, ngedengar kata pelacur tuh, ih, males ah. Nah, kalau dibikin lembut, orang jadi merasa sah-sah aja untuk melakukan itu. Oh, gue pekerja seks komersil, gue sih profesional, ya kan? Tapi kalau sebut, lu mau jadi pelacur? Oh, enggak. Ngedengar kata pelacur itu efeknya beda, ya. Efeknya membuat orang nggak mau menjadi itu. Nah, inilah yang menjadikan harus dipikirkan lagi, ya. Ada istilah-istilah yang memang terdengar kasar, tapi justru itu penting agar ada efek mengerikan, biar orang nggak jadi pelacur, biar orang nggak jadi, kalau ada bahasa daerah ya, kemarin lagi rame itu istilah lonte, ya. Lonte itu ini permen karet, juga. Atau dulu lagi ngetren rambut lonte, lote itu. Buat yang 90s, oke, kalian pasti ngerti ya. Kalian juga pasti shock ngedengar itu. Wah, ini Ucai pro ini pro. Oh, enggak. Ini justru istilah-istilah yang memang terdengarnya kasar, pelacur, lonte. Tapi itu efek mengerikannya atau efek orang nggak mau menjadi itunya tuh lebih besar daripada mendengar kata kupu-kupu malam atau pekerja seks komersil gitu. Seperti itu ya. Kita breakdown lagi nih. Tadi ada apa? Riba dan bunga ya. Terus pelacur jadi PSK. Nah, ada lagi nih. Lebih mengerikan lagi, dan ini suasana makin panas nih, nggak apa-apa. Untuk yang pertama kita kasih yang panas-panas dulu, nanti cooling down sebentar ya. Kaum Sodom. Bisa pakai efek nggak ini? Oh, itu suatu yang Sodom. Sodom tuh ngeri gitu ngedengernya. Apalagi dulu zaman 90-an ya, ada kasus sodomi. Ya, robot gedek gitu. Ngedenger nonton berita tuh ini kasus sodomi, wah gitu, ngedengernya tuh efeknya tuh ngeri gitu kan. Tapi mereka yang punya kepentingan agar seks menyimpang itu menjadi sesuatu yang lumrah, nah akhirnya mereka bikin istilah sendiri. Mereka pun bekerja keras ya untuk melegalkan aktivitas yang menyimpang ya, dengan merubah maknanya atau merubah nuansa katanya ya, yang tadinya sodomize kan, kaum Sodom ya, diubah menjadi homoseksual. Nah, pernah dibahas di kemarin, tapi gue tegasin lagi ya di sini ya. Dirubah jadi homoseksual. Homoseksual, biar terdengar lebih ilmiah. Oh, dia seorang homoseksual, suka sejenis. Oh, ya sudah gitu. Tapi setelah dilempar ke masyarakat, yang jangan nyebut kaum Sodom ya, itu intoleran. Sebut homoseksual. Pas udah dilempar, ternyata masih ngeri juga. Jangan... yang teman-teman lu, yang cewek jangan naksir teman gue ya, dia homo loh, gitu kan kita. Homo tuh mulai mengerikan juga setelah dilempar ke masyarakat. Akhirnya diubah lagi dari homo jadi apa ya, yang biar masyarakat tuh relax gitu. Akhirnya berubah menjadi apa? Gay. Ya. Gay itu kan kurang lebih di kamusnya itu artinya tuh senang, suatu yang menggembirakan gitu, sesuatu yang ceria gitu. Jadi positif, yang tadinya Sodom, udah bukan negatif lagi, itu mah horor itu mah ya. Akhirnya jadi gay gitu, jadi sesuatu yang menyenangkan. Belum lagi ditambah logo-logonya pelangi, ya. Pelangi yang tadinya nggak salah apa-apa gitu ya, udah bener indah gitu ya, merah, kuning, hijau, ungu, apa segala macam gitu ya. Diambil lah, biar yang si kaum sodomais ini terlihat indah, ditempelin di situ pelangi, ceder. Kita gay dan logonya pelangi. Ayo terima kita di masyarakat gitu kan. Akhirnya kan muncullah orang-orang yang seakan-akan wah ini apa ya, santai gitu ya. Pas di mall gitu, di kafe, temen kenalin nih teman gua gitu ya. Yang lu jangan naksir ya. He's gay, man. Oh, it's okay gitu-gitu kan. Come on gitu kan. Ya. Padahal perilaku gay itu adalah seks menyimpang yang memang harus disembuhkan ya. Gue juga kadang disebut, "Cai, lu jangan homofobik," gitu kan. Ya gimana nggak homofobik? Gue pernah ngalamin ya, di naik eskalator dulu di mall gitu ya. Terus tiba-tiba ada om-om sebelah gue dan dia ngajak nonton gitu kan. Itu mengerikan gitu kan. Gimana gue nggak fobia gitu kan. Dan gue lihat lagi runutannya ketika orang-orang sudah melakukan homoseksual, perilaku sodomais lah. Homoseksual masih terlalu halus ya. Perilaku Sodom itu, kaum Sodom itu, kalau yang perempuannya sebutnya lesbi ya. Nah itu ada sebelumnya apa sih? Kayaknya Sodom juga ya. Nah itu kaum Lut lah dulunya ya disebutnya. Nah itu istilahnya
Kok jadi lupa ngomong apaan ini. Istilahnya si gradasinya itu nanti ujung-ujungnya setelah ada penelitian ke pelegalitasan apa? Pedofil, ya. Mereka ingin melegalkan hubungan seks dengan anak-anak. If you tolerate this, then your children will be next. You better watch out, ya. Terus, oke, yang marah minum dulu lah, sana lah, gitu ya. Santai. Pasti ini ada yang panas ini ya. Yang ini ngeri juga nih. Istilah maling. Wah, maling tuh selalu identiknya kayak maling sendal, maling mobil, maling apa lagi ya, maling handphone gitu ya. Maling ayam gitu kan. Tapi buat yang kelas tertentu tuh disebutnya koruptor. Wah, corrupt gitu ya. Koruptor. Nah, istilah koruptor tuh terdengar agak-agak profesional belakangan ini ya, gitu ya. Dan hukumannya tuh beda sama maling gitu. Kalau maling kan, wah, diamuk masa apa segala macam sampai penjara juga dihajar lagi. Tapi koruptor kok relax ya. Kok jadi lebih relax? Kenapa nggak nyebut mereka itu maling kelas kakap? Wah, itu kan lebih mengerikan. Efek sosialnya tuh lebih dapat gitu kan. Jadi orang nggak mau disebut maling gitu, karena akhirnya orang menahan diri untuk maling gitu kan. Harusnya seperti itu ya. Terus ada istilah lagi zaman baheula mah, ini buat yang hidup di zaman baheula ya, judi di Indonesia khususnya ya, ini lokal aja ya. Judi itu kalau di sini dulu jadi lebih lembut lagi, jadi SDSB gitu ya. Singkatnya apa sih SDSB? Kepanjangannya SDSB. Apa berhadiah gitu? Oh iya. Apa ya? Kalau nggak porkas lah, porkas. Porkas juga itu judi ya? Judi ya. Kan kedengarannya jadi lebih apa ya? Lebih legal gitu. Ini ada SDSB gini-gini. Oh iya, pasang gitu. Saya dapat mimpi dari ini gitu. Wah, zaman dulu kan gitu kan. Kalau nggak mimpi anak tetangga juga dijadiin dalil gitu kan. Lu mimpi apa semalam men gitu kan. Gue mimpi ketemu ayam. Oh, ayam. Wah, jadi gitu. Gila. Zaman dulu saat itu orang-orang ya nggak tahu lah, cari duit dengan cara kayak gitu, it's insane man. Buat gue dari mimpi, dari apa, come on man, nggak ada yang lebih logis gitu ya. Oke, terus istilah sorry nih ya, ngeganja. Nah, ngeganja itu kalau di lokal kita disebutnya jadi nyims, jadi relax, nyims sama ngebaks dulu, ngelins. Ngelins dulu. Proses ya itu ya, proses ya. Kalau ganja kan produknya ya, bendanya gitu ya. Kalau ngeganja itu prosesnya. Cuman ngeganja itu terdengar kasar dan terdengar ilegal gitu ya. Jadi orang, lu lagi ngapain? Gue lagi ngeganja gitu kan. Wah, lebih mengerikan gitu ya. Kalau gue mau nyims nih, wah kan itu lebih ini ya, lebih relax kedengarnya. Terus sama ngebaks gitu, gue ngebaks dulu nih. Sebelum ngebaks ya pasti kita ngelins dulu gitu kan, rata-rata kayak gitu. Nah itu ada perubahan efek yang tadinya harusnya mengerikan jadi relax ya. Terus ini juga bakal banyak yang marah ya ini. Aduh siap-siap, ini gue harus siap-siap dengan SJW nih. Udah mah sering dibully ya, kagok lah. Zina ya. Sekarang diubah jadi, bukan sekarang, dari zaman dulu juga ya gitu ya, disebut pacaran. Nah, mana pacarnya nih? Ganteng-ganteng nggak punya pacar. Saya juga terjadi dulu gitu ya. Mungkin keluarga juga dulu nggak paham gitu. Mana nih Uca ini udah remaja nggak punya pacar, gimana sih gitu kan? Jadi kayak standar yang harus dilakukan. Padahal kalau dilihat dari nilai ya, kalau yang kita memegang agama, ternyata pacaran itu part of zina. Walaupun memang nggak misalnya nggak kumpul kebo atau apa, tapi jalan berduaan, pegangan tangan itu udah masuk mendekati zina ya. Salah satunya zina tangan ya. Kalau udah sampai ke zina yang maksimal itu ya udah sampai, istilahnya ada lagi yang lembut lagi, ML ya. ML atau apa lagi sih istilah yang gitu? Ngewe. No. Udah gak kuat istilah ini. Bukan gue. Cukup itu anak-anak Twitter aja tuh yang ngomong tuh. Ngeri banget ya. Aduh.
Wah, dia udah nggak kerasa udah 15 menit. Tapi seru nih ya. Lanjut aja ya. Oke. Terus ada juga film porno. Nah, ngedenger kata porno kan, porno gitu kan. Diubah. Biar efeknya nggak terlalu mengerikan juga. Jadi apa? Blue film. Wah, I feel blue, man. Gini, oke. Jadi kan gitu ya. Jadi anak-anak yang oh lu nonton blue film, udah pernah nonton blue film, udah gitu. Jadi nggak, lu pernah nonton film porno? Kan itu efeknya beda ya mau jawabnya. Porno ya, jadi gitu kan gitu. Kerasa ya, ini sebenarnya gue mau nunjukin perubahan makna yang akhirnya rasanya berubah, bener nggak? Padahal istilahnya sama, secara maknawi sama, tapi rasanya berbeda. Dan ini pasti ada siasah dari pihak-pihak tertentu agar terjadi legalisasi ya, atau terjadi legalitas lah ya di masyarakat gitu. Terus kayak istilah 17 tahun ke atas. Emang kalau 17 tahun ke atas terus boleh nonton film porno gitu. Padahal kalau di umur berapapun gitu ya, kalau dalam Islam gitu ya, mau nonton umur berapa juga ya, kalau nonton film porno ya dosa mah dosa gitu ya. Ini ada istilah 17 tahun ke atas sih dari mana ya? Terus kalau di rokok ada apa? 18 plus gitu ya. Nah, ini sorry buat yang ngerokok ya. Ini pasti emang gak ngenakin ya ini acara ini ya. Tema kali ini, cuman ini harus disadari gitu ya. Bahwa banyak perumpamaan-perumpamaan yang seakan-akan gitu. Seakan-akan bener tapi naon gitu kan, sebenarnya mah kan 17 tahun ke atas ya nonton film porno 17 tahun ke atas, mau 17 tahun ke bawah juga sama-sama dosa ya. Terus 18 plus tadi ya, terus ada lagi 21 plus ya, 21 tahun ke atas ya untuk alkohol. Come on man, lu minum Homer ya sama aja gitu kan, dosa juga gitu kan, mau umur berapa kek, lu mau umur 21 tahun ke bawah atau 21 tahun ke atas ya tetap ya dosanya sama. Nah, cuman istilah-istilah ini seakan-akan akhirnya ada legalitas 21 tahun ke atas boleh ya. Kalau 21 tahun ke atas boleh, nanti guru-guru pada minum sambil ngebir gitu ya. Pas sambil ngajar gitu kan, aneh ini ya. Nah, inilah yang ada di masyarakat yang memang kalau dibahas lagi tuh iya juga ya kayak gitu ya. Kayak ketika gue nonton ini petinju tuh siapa? Muhammad Ali ya. Dia iseng sih waktu di interview sama ada interviewernya gitu. Gue cuman curious ya, cuman merasa aneh aja ya. Kenapa sih hitam itu selalu penempatannya di hal-hal yang buruk gitu. Katanya dia blackmail gitu kan, surat hitam gitu. Terus atau blacklist. Kenapa nggak whitelist gitu? Terus apa lagi? Yang pakai black lagi itu apa lagi? Ya, dia memberikan keresahan seperti itu. Nah, apakah di situ penggunaan perumpamaan black itu mengandung rasisme atau tidak? Mungkin ya yang dipertanyakan oleh Muhammad Ali waktu itu kayak gitu ya. Seru tuh waktu itu. Interviewnya ya. Nah, terus ada istilah juga, ini haridang lagi nih, agnostik ya. Agnostik itu dia percaya Tuhan tapi nggak mau beragama ya. Padahal sebut saja malas beragama gitu. Tapi jadi keren gitu, agnostik. Wah gitu ya. Dia ada perubahan-perubahan yang memang penamaan-penamaan yang memang seakan-akan ya. Terus yang lagi rame nih, freedom of speech. Oke, akhirnya mereka bebas melakukan apa aja. Untuk nyenggol-nyenggol simbol-simbol agama atau apapun lah gitu kan, dengan payungnya adalah freedom of speech gitu ya, kebebasan atau freedom of expression gitu ya, kebebasan berekspresi, tapi sejatinya itu ternyata adalah legalitas untuk menghina ya, padahal sebut aja menghina gitu ya. Ini jadi istilahnya freedom of speech. Mengerikan ya. Tapi bukan hanya ada perubahan dari kata yang buruk ke seakan-akan baik, tapi ada juga yang baik untuk menjaga perasaan gitu ya. Di akhirnya dibikin sesuatu yang lebih halus ya. Ada juga kayak
Udah lama gak ketemu, agak gemukan nih sekarang. Nah, gitu. Enggak, padahal kan gembrot gitu kan. Kayak gue nih. Wah. Lu body shaming. Wah, zaman sekarang kan gitu ya. Sensitif gitu ya. Atau diubah lagi dengan kata, agak-agak cabi nih sekarang. Nah, gitu ya. Sebutnya obesitas gitu kan. Nah, gitu kan nggak mungkin juga kita ketemu udah lama nggak ketemu lu obesitas sekarang gitu. Nah, itu kan maksudnya berbeda dengan bahasan yang pertama ya. Ini lebih dia value-nya berbeda ya dengan yang pertama. Kalau yang pertama tuh ada perubahan nilai ya. Yang tadinya buruk jadi baik kayak riba dan bunga, pelacur dan PSK, kaum Sodom dan gay, itu kan perubahan-perubahannya kentara ya. Dari segi efek ke kitanya juga berbeda gitu ya penerimaannya. Jadi gue sih di sini hanya ngebahas sesuatu yang memang kadang kita nggak sadar gitu. Kita punya bahasa-bahasa yang ternyata kita gunakan, ternyata bahasa-bahasa itu sudah mengalami perubahan-perubahan yang memang perubahan itu adalah sebuah siasah agar bahasa yang terakhir diciptakan atau dikeluarkan itu adalah menjadi legalitas untuk melakukan sesuatu yang buruk gitu. Nah, inilah yang harus kita teliti ya, jangan sampai kita terjebak dengan sesuatu yang istilahnya, saya kalau ngomong gini takut sebut intoleran atau apa. Enggak, justru ini bukan masalah toleran atau intoleran, tapi justru ini untuk memperlihatkan penggunaan bahasa gitu ya. Jangan sampai akhirnya bahasa ini justru melegalkan sesuatu yang buruk gitu. Yang jelas-jelas jangan dilakukan oleh manusia, tapi malah dilakukan karena sudah terjadi perubahan bahasa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan nggak puas ya, harus nggak puas ya. Jadi kalian bisa naruh juga nih ya di komen ya, apa aja perubahan bahasa lain ya, yang dari buruk menjadi seakan-akan baik. Nah, kalau ada yang baru, yang kalian tahu gitu ya, silahkan tulis di komen. Nanti komen terbaik gue kasih hadiah. Nah, sekarang dari gue pribadi aja hadiahnya. Ada 5 topi ya. 5 topi dari gue sendiri. Ada topi tulisannya Ribat. Itu dulu solo karir gue tuh. Zaman-zaman akapela awal-awal masih ada tuh topinya. Nanti kalau kalian punya komen terbaik atau nggak usah misalnya ngasih tahu apa kata-kata yang inilah, yang kalau nggak punya gitu, yang kata-kata yang berubah dari buruk ke seakan-akan baik, kalian kasih opini lah tentang video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi episode kali ini seperti itu aja, lumayan haridang ya. Gue juga udah tahu nih kayaknya bakal dibully nih. Oke deh, sampai jumpa lagi di next episode di The Brad Chat Show. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment ya. Dan juga pasang loncengnya. Dan juga jangan skip iklannya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan gue Eka Anas di sini. Syam, terutama negara Syria, sebentar lagi akan memasuki musim dingin. Masih banyak pengungsi dan refugee di sana yang melalui musim dingin tanpa ada peralatan, perlengkapan, dan juga kebutuhan yang memadai untuk melewati musim dingin tersebut. Semuanya di bawah garis kemiskinan hidupnya, jauh di bawah kenyamanan. Kalau misalnya teman-teman mau membantu, silakan langsung cek ke Explore Humanity. Inspiring a better future.